Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan segenap kehidupan kita seutuhnya yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah online yang kita lakukan pada saat pagi hari ini. Biarlah itu tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih setianya dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana ada. Dan biarlah dengan cara, meskipun dengan cara yang seperti ini kita beribadah, tidak membatasi kuasa Tuhan. Untuk kita merasakan kuasa Tuhan dalam di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Dia, di saat kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai setiap pikulan, pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang agung. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Kami menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu, mendengar isi hati-Mu bagi kami. Dan kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap dilawati oleh firman-Mu. Karena kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan kami pribadi yang semakin indah di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau pada saat pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema kebenaran firman Tuhan, menempuh musim kehidupan. Saudara, ada
Seperti kita tahu ada banyak musim yang ada di bumi ini. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim semi, ada musim gugur. Dan semua musim ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Musim panas pasti ada tanda yang khas sehingga dia disebut musim panas. Itu juga dengan musim hujan. Ada ciri yang menandakan bahwa kita sedang memasuki musim hujan. Demikian juga musim semi dan musim gugur. Dia punya ciri khas, punya kekhasannya masing-masing. Sehingga manusia mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan mengalaminya. Dan kita berjalan di dalamnya. Kita tidak bisa menahan musim itu untuk tidak kita alami. Tidak akan bisa, saudara. Karena menempuh musim kehidupan diartikan di situ dikatakan adalah mengalami satu waktu atau satu masa ketika sesuatu sedang terjadi atau banyak terjadi atau sering berlangsung. Musim ini adalah gambaran tentang sebuah proses yang sedang terjadi dalam kehidupan, proses yang banyak terjadi, proses yang sering berlangsung. Dan proses yang sedang kita hadapi. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kalau semua ada waktunya, kalau semua ada masanya, itulah proses yang harus kita nikmati, harus kita alami. Nikmati, saudara. Nikmati saja setiap proses. Karena di ayat berikutnya dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan seterusnya sampai yang ke ayat yang ke-8. Semua dikatakan ada waktu, ada masanya. Proses yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, yang sedang terjadi, itulah proses kehidupan. Mengapa kita harus menikmati setiap proses itu? Berjalan masuk ke tempat yang sulit sekalipun, atau kita sedang menembus satu masa-masa yang kritis, mengapa kita harus menikmati setiap proses? Karena yakin dan percaya, saudara, di saat kita menikmati proses itu, saat itulah kita sedang membangun, saat itulah kita sedang mempersiapkan diri, saat itulah kita sedang bertumbuh, sedang mengadakan perubahan-perubahan, dan kita sedang meyakinkan diri kita ini bahwa di dalam proses itu ada hal-hal yang besar, ada satu kuasa yang besar yang ada di dalamnya, sehingga terjadilah satu rasa tidak ada kekhawatiran dalam diri,
tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Karena kita meyakini ada satu kuasa yang berjalan bersama dengan kita. Dan dia akan mengadakan sebuah perubahan-perubahan. Dan ini sudah dikatakan di awal-awal dalam Kejadian. Yang pertama dan ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Artinya ada peran Allah Tritunggal di dalamnya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di saat kita menghadapi proses itu, saudara, meyakini bahwa apa yang harus kita khawatirkan, karena Allah ada di dalam kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengadakan perubahan-perubahan, untuk mengadakan peningkatan-peningkatan dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Dia yang akan memampukan, Dia akan memberikan kuasa. Karena dikatakan supaya mereka berkuasa, supaya kuasa yang ada dalam kita ini memampukan kita untuk melawan, untuk berjalan dalam setiap pergantian musim itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah. Mungkin gampang kita untuk berbicara, tapi tidak mudah untuk melakukan. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Tapi di saat kita mengandalkan dan menaruh harapan penuh kepada Tuhan, menaruh iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan meyakini bahwa ada peran Allah di dalam diri kita, ada kuasa Allah yang berkuasa itu, yang akan memampukan kita menghadapi setiap pergantian musim dalam hidup ini, maka kita akan mengerti, kita akan belajar untuk mengerti bahwa perjuangan kita dalam dunia ini adalah untuk melakukan sesuatu, terus berjalan, terus melangkah, terus bekerja. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya yang besar dalam kehidupan kita. Dia akan mengadakan perubahan. Dia yang akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita tidak bisa, Dia akan memberikan kesanggupan untuk kita bisa melakukannya. Apa yang kita tidak mampu, Dia akan memberikan kemampuan untuk kita melakukannya. Saudara, mengapa kita harus mengerti jalan pikirannya Tuhan? Mengapa kita harus melihat bahwa dan meyakini bahwa ada satu kuasa yang lebih besar? Itu yang telah dikatakan firman Tuhan, bahwa ada peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan menjadikan manusia, bahkan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, manusia itu dari debu tanah, saudara. Tanah menggambarkan sesuatu yang tidak berharga. Kita diinjak-injak, itu debu tanah.
Itu adalah awalnya kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena di ayat berikutnya dikatakan, tapi di saat yang bersamaan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Debu tanah yang tidak berharga itu, debu tanah yang diinjak-injak oleh orang itu, dia tidak dipandang oleh manusia. Dia dikatakan orang yang bukan siapa-siapa. Dia dikatakan orang yang, siapa kamu? Tapi saat yang bersamaan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan memberikan kuasa itu. Di saat yang bersamaan Tuhan memberikan kuasa yang lebih dalam hidup kita untuk melawan ketidakmampuan kita. Satu kuasa yang memampukan kita untuk melawan meskipun badai datang, meskipun cemoohan datang, meskipun pandangan miring atas kita datang. Yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan satu kuasa sehingga kita mampu, sehingga kita menjadi manusia yang berarti, sehingga kita menjadi manusia yang berharga. Bahkan dikatakan Tuhan bahwa kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena apa kita berharga, saudara? Sebab kita ini adalah keturunan Allah. Karena kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah untuk melakukan suatu perbuatan baik. Saudara, kalau di dalam setiap masa kita lalui, dari masa ke masa, pergantian musim demi musim, tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap berpegang bahwa Tuhan memberikan kuasa dalam diri kita. Tuhan memberikan kuasa untuk kita melawan segala perkara dalam dunia ini. Tuhan memberikan kuasa atas kita untuk memperkatakan suatu hal yang baik, sehingga hal itulah yang jadi. Maka itu selalu memperkatakan dan selalu melakukan hal-hal yang benar. Meyakini bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan. Dan dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai senantiasa, saudara. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tidak ada batasan waktu kasih setia Tuhan. Tidak ada batasan waktu kuasa Tuhan bekerja. Musim apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi, apapun yang Tuhan izinkan, saudara, hadapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Lihat dengan kacamata iman. Pegang janji Tuhan dengan teguh. Kuatkan hati, teguhkan hati, saudara. Karena setiap musim apapun yang sedang terjadi itu Tuhan izinkan, menandakan bahwa kita membebaskan Tuhan. Kita meyakini bahwa
Tuhan punya tujuan dalam setiap proses. Karena itulah tetap percaya penuh pada Tuhan, karena Tuhan punya berbagai cara yang kreatif di saat kita menghadapi setiap perubahan musim. Haleluya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Biarlah berharap sepenuh kepada Tuhan, meskipun kita hidup di zaman yang amat sangat sulit. Dunia tidak akan semakin membaik, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap beriman sepenuh kepada Tuhan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya akan setiap janji-janji Tuhan yang ada dalam kitab, yang kita setiap hari meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin adanya. Maka kita akan mampu menempuh musim kehidupan di dalam kehidupan ini, karena kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, dalam dunia yang semakin hari semakin penuh dengan gonjang-ganjing, penuh dengan kekacauan ini, penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi sebagaimana janji Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk tetap terus berjalan. Meskipun di saat kami berjalan dalam masa-masa yang sulit, kami berjalan dalam masa yang penuh dengan tekanan, kami berjalan di tengah-tengah Tuhan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan secara manusia ini. Tapi kami meyakini Tuhan ada satu kuasa yang jauh lebih besar, yang sanggup menghancurkan segala permasalahan dalam kehidupan ini, yang mampu menghancurkan segala problema dalam kehidupan ini Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk berdiri teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh semakin hari semakin menjadi pribadi yang teguh, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami Tuhan saksi-Mu yang hidup. Karena Tuhan ada banyak orang yang masih belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu yang indah, semakin indah di dalam Engkau Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang sudah Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, masa depan anak-anak-Mu, studi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.